kita masuk ke materi, mari sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, semoga hari ini berjalan dengan lancar dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kemudahan. Baik anak-anak, jadi barang-barang yang tidak diperlukan itu tolong dirapikan ya. Jadi Ibu sekarang akan mengabsen atau memeriksa kehadiran kalian. Yang pertama ada Lea Putri, hadir Bu. Faiza Rizkia, Ibu. Kemudian Bisa Fardandianur, hadir Bu. Baik anak-anak, jadi kita hari ini akan mempelajari tentang jamur. Sebelum kita masuk materi, Ibu ingin bertanya, apa yang membedakan jamur dengan tumbuhan lain? Ada yang tahu perbedaan jamur dengan tumbuhan lain? Kalau jamur susah Bu dibedain batang, akar, daunnya Bu. Kalau tumbuhan lain mudah dibedainnya Bu. Ya benar, karena kan kalau jamur itu lebih kecil ukurannya. Ada yang lain? Jamur berkembangnya dengan spora Ibu. Iya benar, itu cara reproduksi jamur. Tapi pada hari ini kita belum mempelajari tentang reproduksi ya. Kita akan mempelajari yang pertama itu tentang ciri-ciri jamur. Dimana hal yang penting yang membedakan jamur dengan tumbuhan lain itu adalah jamur itu tidak memiliki klorofil, yaitu zat hijau pada tumbuhan, sehingga jamur ini tidak dapat berfotosintesis dan juga tidak dapat menghasilkan atau memperoleh makanannya sendiri, tetapi dia dapat memperoleh makanan dari tubuh inangnya, memperoleh zat sisa ataupun dari lingkungan di sekitarnya. Dan juga di sini apakah anak-anak Ibu pernah makan jamur? Pernah. Jamur apa aja? Jamur tiram, kacing. Benar, itu beberapa jenis jamur yang bisa dimakan atau sering juga kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Ibu ingin mengetahui bagaimana pengetahuan anak-anak Ibu tentang jamur. Jadi Ibu akan memberikan pretest dan ini tidak berpengaruh dengan nilai kalian. Jadi tolong jawab ya. Ya Ibu. Baik anak-anak, apakah sudah diselesaikan pretestnya? Sudah Ibu. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang jamur dengan tujuan yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri dan struktur tubuh jamur, dan yang kedua menjelaskan habitat dan cara hidup jamur, dan yang ketiga itu ada menentukan klasifikasi jamur. Baik anak-anak, jadi kita hari ini akan mempelajari tentang jamur atau biasa dikenal dengan fungi. Jadi sekarang anak-anak coba perhatikan slide yang ada di depan ini. Jadi ada beberapa ciri-ciri umum fungi di sini. Jadi kita akan membahas secara satu persatu. Yang pertama itu adalah eukariotik, dinding sel tersusun dari zat kitin. Jadi anak-anak semua perlu diketahui bahwa jamur ini merupakan organisme eukariotik, yaitu organisme yang inti selnya itu sudah terlihat jelas. Nah, dan juga dinding sel dari jamur ini tersusun zat kitin. Kemudian yang kedua yaitu tidak memiliki klorofil dan tidak dapat berfotosintesis. Jadi jamur ini dia tidak memiliki klorofil, sehingga karena dia tidak memiliki klorofil, jadi jamur itu dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Dan yang ketiga itu adalah tubuh jamur multiseluler dan juga uniseluler. Nah, yang pertama itu uniseluler, yaitu jamur yang terdiri dari satu sel. Nah, contohnya tuh ragi ataupun ragi itu merupakan jamur yang digunakan pada pembuatan tempe dan juga tape. Kemudian yang ketiga itu ada jamur itu bereproduksi dengan spora. Nah, jadi anak-anak Ibu, spora ini merupakan sel reproduksi yang dapat membentuk tubuh jamur. Jadi kalau jika kondisinya mendukung, maka jamur itu akan berkembang biak, yaitu melalui spora ini. Dan spora ini dia bentuknya tipis dengan mudah terbawa angin, sehingga makanya kita bisa dapat menjumpai jamur itu di berbagai tempat.
pertama ini pada halaman kedua, jadi di sini ada nama kelompok, kelas dan anggota. Jadi untuk nama kelompok bisa diisi dengan nama ketua yang pertama. Kemudian ini ada alat dan sumber belajar, kemudian petunjuk penggunaan LKPD. Yang pertama ini ada orientasi siswa pada masalah. Jadi terdapat ketiga macam jenis jamur, kemudian sebutkan persamaan dan perbedaan. Jawabannya bisa diisi pada kolom yang di bawah ini. Kemudian yang kedua di sini itu kalian bisa men-scan barcode. Kemudian berdasarkan kasus atau artikel yang terdapat pada barcode tersebut, silakan kalian menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD tersebut. Kemudian di sini juga ada membimbing penyelidikan, di mana di sini disediakan beberapa kasus dan anak-anak bisa menjawabnya pada kolom di sini, di sini ya. Baik, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit ya. Tema, apakah sudah dibagi semua? Yang disampaikan oleh Faiza sama Nefani udah benar teman-teman. Jadi kita kembalikan lagi dari tujuan kita, dari ciri-cirinya. Jamur itu tidak mempunyai klorofil dan juga dia bersifat eukariotik. Kemudian struktur tubuh jamur, di mana jamur ini tersusun dari benang-benang halus yang disebut dengan hifas, dan juga hifas ini dapat membentuk jaringan yang dikenal dengan miselium. Kemudian habitat. Kita dapat menjumpai jamur itu di berbagai habitat yang lembab, mulai dari tanah sampai sisa-sisa organisme. Kemudian cara hidup jamur, bagaimana jamur hidup? Jamur itu ada 3 cara. Yang pertama itu heterotrof, dia memperoleh makanan dari lingkungannya. Kemudian ada saprofit, yaitu dia memperoleh makanan dengan mengurai zat sisa. Dan juga yang terakhir parasit, di mana dia menempel pada inangnya. Dan kemudian ada klasifikasi jamur, di mana kita telah mempelajari tadi bahwa klasifikasi jamur itu ada 4. Yang pertama itu ada Zygomicota, Basidiomycota, Ascomycota, dan juga Deuteromycota. Jadi di sini Ibu ingin memberikan post test. Jadi tolong jawab dengan benar ya, karena Ibu akan mengambil nilainya. Oke Ibu. Baik, sudah selesai semua? Sudah. Jadi hari ini kita dapat memetik hikmah bahwa jamur ini merupakan ciptaan Allah yang memiliki keunikan, di mana dia tersusun dari struktur tubuh yang sederhana tapi dapat bermanfaat, di mana dia bisa menjadi sumber makanan